Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Arwini Santiwidya, Asyifa Umitur Rahma, Aminatul Umi, dan Ayu Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi kesulitan belajar pada anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita langsung menuju materinya. Oke, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang klasifikasi anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Baik, kita akan membahas materi pertama yaitu tentang klasifikasi anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita beralih pada klasifikasinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih anak berkebutuhan khusus itu atau apa sih anak berkelainan itu? Nah, anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara mental, intelektual, sosial maupun emosional. Nah, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mereka dibandingkan dengan anak-anak sebaya atau seusia dengannya. Sejumlah ahli mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan ini menjadi 3 kategori. Yang pertama ada anak berkelainan fisik, yang kedua anak berkelainan mental emosional, yang ketiga ada anak berkelainan akademik. Yang pertama kita akan membahas anak berkelainan fisik ini, yang dimana anak berkelainan fisik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada anak tunanetra, yang kedua ada anak tunarungu, yang ketiga ada anak tunadaksa. Nah, yang pertama ya, anak tunanetra ini adalah anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang memiliki tingkat atau klasifikasi yang berbeda. Dan anak yang memiliki atau anak yang berkelainan fisik tunanetra ini kesulitan belajar dalam hal membaca karena mereka memiliki penglihatan yang kurang, sehingga mereka kalau ingin membaca itu ada buku khususnya gitu, seperti itu. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seorang anak. Nah, kondisi ini yang menyebabkan mereka itu mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi, sehingga kesulitan belajar yang dialami anak yang tunarungu ini adalah kesulitan dalam mendengar penjelasan yang dijelaskan oleh guru maupun teman mereka. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa ini adalah anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak dan kelumpuhan. Nah, untuk anak yang mengalami tunadaksa ini sebenarnya itu memiliki kesulitan yang sangat banyak. Salah satunya itu kesulitan menulis karena mereka itu ada yang termasuk dalam kategori kelumpuhan, seperti itu. Selanjutnya ada anak berkelainan mental emosional. Nah, anak berkelainan mental emosional ini dibagi menjadi 2, ada tunagrahita dan tunalaras. Tunagrahita sendiri itu adalah cacat mental. Disebut kata lainnya itu adalah cacat mental yang didasarkan berbagai tinjauan, diantaranya berdasarkan kapasitas skor intelektual atau IQ. Jadi tunagrahita ini diukurnya itu berdasarkan IQ gitu. Semakin rendah IQ mereka, maka semakin parah gitu penyakit atau kelainan tunagrahita anak ini, dan mereka mengalami kesulitan belajar itu di IQ. Selanjutnya ada tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi. Anak-anak yang tunalaras ini mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun lingkungan sosialnya di lingkungan rumah gitu ya. Anak-anak tunalaras ini diklasifikasikan berdasarkan perilaku dan kepribadian mereka. Nah, kesulitan belajar mereka itu salah satunya itu adalah mengontrol emosi, karena sewaktu-waktu apabila dia tidak bisa mengontrol emosinya itu dapat membahayakan teman-temannya di sekolah, sehingga guru-guru atau orang yang berada di sekitarnya itu kesulitan untuk mengontrol emosi dia yang mengalami tunalaras ini. Selanjutnya ada anak berkelainan akademik. Nah, anak berkelainan akademik ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada anak yang berbakat dan anak yang berkesulitan belajar. Nah, anak yang berbakat ini adalah anak-anak yang mengalami kelainan intelektual di atas rata-rata. Nah, bedanya dengan tunagrahita tadi, tunagrahita ini dia itu IQ-nya kan rendah. Nah, sedangkan anak yang berbakat ini itu IQ-nya itu tinggi, seperti itu. Dan kesulitan belajar itu sama dengan kayak IQ, sama seperti tunagrahita. Cuman tunagrahita itu kan tadi yang rendah. Nah, anak yang berbakat ini IQ-nya itu yang tinggi. Selanjutnya ada anak kesulitan belajar. Nah, anak kesulitan belajar ini merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi atau prestasi yang ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional.
Anak yang kesulitan belajar ini juga sering disebut dengan learning disability. Kesulitan belajar perkembangan diklasifikasikan lebih spesifik menjadi kesulitan belajar perkembangan atau kesulitan belajar pada anak di bawah 5 tahun, dan kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan belajar pada anak usia sekitar di atas 6 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik kesulitan belajar anak berkelainan. Yang pertama yaitu anak berkelainan fisik. Karakteristik anak tunanetra. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya atau hanya dapat mengelalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat lawan bicaranya berbicara dengan orang lainnya dengan cara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Yang kedua, perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung ini juga disebabkan oleh keterbatasan yang ia terima melalui pendengaran. Bergurau dan saling membicarakan ketika berinteraksi akan membuat anak tunanetra mudah tersinggung. Selanjutnya yaitu verbalisme. Anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengetahuan konsep abstrak akan memiliki verbalisme, sehingga pemahaman anak tunanetra hanya berlandaskan kata-kata saja. Selanjutnya yaitu perasaan rendah diri. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. Perasaan tersebut akan sangat dirasakan apabila teman sepermainnya menolak untuk bermain bersama. Selanjutnya yaitu adatan. Adatan merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera non-visual. Bentuk adatan tersebut misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan ke belakang silih berganti dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu suka berfantasi. Dibandingkan dengan anak awas yang bisa memandang, sekadar melihat-lihat dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentu, kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak tunanetra, sehingga anak tunanetra hanya dapat berfantasi saja. Selanjutnya itu berpikir kritis. Keterbatasan informasi visual dapat mendorong anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Yang terakhir itu pemberani. Anak tunanetra yang memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Yang pertama, karakteristik fisiknya, cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat, pernapasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua yaitu karakteristik intelijensinya. Cara fungsional intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal dipengaruhi oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Selanjutnya yaitu karakteristik emosinya. Keterbatasan yang dialami anak tunarungu dalam komunikasi mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Selanjutnya yaitu karakteristik sosialnya. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri dari anak normal karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunarungu dalam melakukan komunikasi secara lisan. Yang terakhir yaitu karakteristik bahasanya. Miskin dalam kosakata, sulit dalam memahami ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit memahami kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Selanjutnya itu karakteristik penyandang tunadaksa. Yang pertama, karakteristik kognitifnya. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek, yaitu pertama, kematangan. Yang kedua yaitu pengalaman yang merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial. Keempat, ekuilibrasi. Selanjutnya yaitu karakteristik intelijensinya. Untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa dapat melalui tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Selanjutnya yaitu karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak produktif bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa, yaitu terhambatnya aktivitas normal berakibat timbulnya perasaan frustasi, timbulnya kekhawatiran orang tua yang cenderung overprotective, dampak tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri. Karakteristik fisiknya. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Selanjutnya itu karakter bahasanya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Selanjutnya itu anak berkelainan mental emosional. Karakteristik anak tunagrahita itu keterbatasan intelijensi.
di mana intelijensi ialah kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan menempatkan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru. Keterbatasan sosialnya, anak tunagrahita mempunyai kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan bergaul di masyarakat, sehingga mereka harus selalu dituntun dan diawasi. Selanjutnya yaitu keterbatasan fungsi mental. Anak tunagrahita membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan reaksi pada lingkungan yang baru dikenalnya. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Karakteristik akademiknya. Anak tunalaras umumnya tidak mencapai fase yang diharapkan pada usia mentalnya. Kelainan perilaku menyebabkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu hasil belajar di bawah rata-rata, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua yaitu karakteristik emosional. Seorang tunalaras mempunyai karakteristik emosional dan tidak terkontrol. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin, ditandai dengan rasa gelisah, rasa dan sifat perasa atau sensitif. Yang terakhir yaitu karakteristik fisiknya. Anak tunalaras ini pada umumnya mudah merasa cemas, merasa sakit, pola makan tidak teratur, gangguan tidur, bahkan tidak tenang. Sedangkan ciri lain berupa fisik yaitu sering mengompol, buang air tidak terkontrol, gagap, dan terkadang jorok. Yang terakhir yaitu anak berkelainan akademik. Karakteristik anak berkesulitan belajar yaitu disfungsi pada susunan syaraf pusat, ketidaksempurnaan mendengar, berpikir, bicara, membaca, atau mengerjakan matematika. Yang kedua yaitu keterbatasan proses psikologisnya, yaitu gangguan pada satu atau lebih dari proses psikologi dasar termasuk dalam pemahaman bahasa lisan maupun tertulis. Yang ketiga yaitu kesulitan pada tugas akademik dan belajarnya, memiliki kesulitan pada perkembangan pada satu bidang akademik dibandingkan bidang akademik lain yang dimiliki anak tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik anak berbakat. Adapun karakteristiknya yaitu karakteristik intelektualnya. Proses belajarnya sangat cepat, tekun dan rasa ingin tahu yang besar, rajin membaca, memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap suatu konsep, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik. Yaitu yang kedua yaitu karakteristik sosial emosionalnya. Diterima teman sebaya dan orang dewasa, mengimplikasikan diri dalam berbagai kegiatan sosial dengan pemikiran yang konstruktif, cenderung sebagai pelerai dalam pertengkaran, percaya tentang persamaan derajat, jujur, memiliki tenggang rasa, bebas dari tekanan emosi, dan memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah sosial. Yang terakhir yaitu karakteristik fisik kesehatannya. Berpenampilan rapi dan menarik, kesehatannya berada lebih baik di atas rata-rata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tentunya saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan penanganan kesulitan belajar pada anak berkelainan. Pertama yaitu anak tunanetra. Anak yang menderita tunanetra mengalami hambatan dalam penglihatannya. Akibatnya, siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus seperti global timbul, buku braille, dan lain sebagainya. Adapun beberapa cara untuk membantu anak dengan gangguan penglihatan ini antara lain, pertama, karena anak-anak yang menderita tunanetra ini tidak dapat menangkap informasi melalui penglihatan mereka, maka guru harus menggunakan indera pendengar, peraba, pengecap, dan pembau saat menyampaikan pelajaran. Guru harus semaksimal mungkin menggunakan kesempatan mengajar melalui indera-indera tersebut. Guru harus dapat melibatkan semua indera untuk membantu indera penglihatan mereka. Yang kedua, yaitu guru sebaiknya mengingat bahwa intonasi suara merupakan hal yang penting ketika mengajar anak yang memiliki kelemahan pada penglihatan mereka. Yang ketiga, yaitu penjelasan verbal yang diberikan guru harus jelas dan tidak berbelit-belit. Guru harus spesifik dalam memberikan perintah atau meminta tanggapan. Yang keempat, karena beberapa anak yang memiliki kelemahan dalam penglihatannya ini menggunakan braille, maka harus disediakan semua bahan pembelajaran dalam bentuk braille. Yang kelima, yaitu guru dapat memanfaatkan musik untuk memberikan rasa aman, merangsang pikiran, dan membantu murid yang tunanetra ini untuk membangun konsep pembelajaran. Musik juga dapat memberikan kesempatan pertumbuhan mental, spiritual, dan sosial. Yang keenam yaitu seperti krayon, kertas, pensil, tanah liat, dan cat air, semuanya ini dapat membantu anak yang memiliki kelemahan pada penglihatannya untuk mengekspresikan emosi mereka. Yang ketujuh yaitu bermain peran. Ini membantu anak untuk mengingat peristiwa, ide-ide, dan situasi. Kegiatan ini juga dapat membantu mereka mengingat kejadian-kejadian di rumah mereka dan situasi lainnya. Selanjutnya yaitu anak tunarungu.
Hal yang menjadi perhatian pada anak tunarungu adalah kemampuan berkomunikasi yang rendah, Intelijensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun, prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapat penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Adapun solusi cara mengajar anak dengan pendengaran terganggu atau tunarungu yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, miniatur benda, dan lain sebagainya. Kemudian anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual. Adapun yaitu pertama, menjelaskan setiap kegiatan yang dilakukan, mengapa dilakukan dan harus dijelaskan dengan visual support. Yang kedua, selalu menggunakan gambar dan tulisan untuk menjelaskan suatu objek, konsep, dan bahasa. Yang ketiga, yaitu menjelaskan hal-hal yang dilihat selama dalam perjalanan dengan jelas, tepat, dan dalam tekanan yang normal pada anak. Kemudian yang terakhir, tunjukkan ekspresi yang jelas untuk mewakili apa yang dibicarakan agar anak dapat membaca mimik dan bibir sehingga dapat mengerti maksud dari si pembicara. Selanjutnya yaitu tunadaksa. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa, antara lain pertama dengan cara bina mandiri. Pertama, kenali kondisi anak. Kondisi anak dapat dikenali dengan melakukan diagnosa dan perawatan yang tepat. Dengan mengenali kondisi anak, guru dapat menentukan perlakuan yang tepat sesuai kekurangan pada fisik anak tersebut. Yang kedua yaitu bersikap positif, selalu memberi dukungan dan pengertian pada anak tetapi tidak memberi harapan palsu. Yang ketiga, selalu memberi cinta dan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekeliling mereka, ini menjadikan kekuatan terbesar bagi anak untuk mengatasi kekurangannya tersebut. Yang keempat, menghadirkan keadaan normal, selalu menciptakan kegiatan yang normal, kegiatan yang disusun tidak terlalu memanjakan atau melindungi anak karena akan menghambat perkembangan anak. Yang kelima, selalu menghargai anak melalui kata-kata maupun tindakan. Misalnya memberitahu kelebihan anak yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan pada diri mereka. Yang keenam, yaitu memberikan fasilitas berupa berbagai alat bantu untuk menambah dan mempermudah anak untuk beraktivitas. Yang ketujuh, membantu anak berinteraksi, bagaimana menghadapi dan menerima kehadiran anak lain, melibatkan anak secara aktif pada berbagai kegiatan. Cara yang kedua yaitu rehabilitasi medik. Pertama dengan fisioterapi seperti relaksasi, terapi manipulasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terapi okupasi seperti latihan diberikan dalam bentuk aktivitas permainan. Yang kedua, aktivitas kehidupan sehari-hari seperti berpakaian, makan, minum, atau aktivitas belajar. Yang ketiga, seni dan keterampilan seperti menggunting, melipat, menempel, dan mengamplas, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga dengan terapi wicara pada anak dengan gangguan komunikasi atau wicara dengan latihan dalam bahasa pasif yaitu anggota tubuh benda-benda di sekitar mereka dalam bahasa konsonan, suku kata, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat dengan cara terapi musik. Hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi pada anak yang berkelainan baik fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional sehingga mereka akan berkembang menjadi percaya diri sendiri. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu seperti melatih ritme, nada, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu psikolog, di mana bisa meliputi pemeriksaan kecerdasan, psikoterapi, edukasi pada orang tua dan keluarga agar dapat menghadapi anak dengan kelainan tersebut. Selanjutnya yaitu tunalaras. Peranan pendidikan jasmani bagi para penyandang tunalaras sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengkoreksi kelainan dan keterbatasan yang ada. Anak tunalaras yang disebut juga dengan anak tuna sosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan yang terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Sehingga dibutuhkan pembelajaran pendidikan jasmani khusus yang harus diterapkan pada mereka para tunalaras. Contohnya permainan sepak bola, yaitu sebagai alternatif pendidikan jasmani untuk penanganan emosi anak tunalaras. Karena di dalam permainan sepak bola terdapat gerak tangan dan kaki yang diharapkan dapat membantu anak dalam menyalurkan emosi yang berlebihan lewat permainan. Adapun manfaat bermain ini adalah sebagai berikut. Pertama, learning by planning, di mana bermain bagi anak dapat menyeimbangkan motorik kasar seperti berlari, melompat, atau duduk, serta motorik halus seperti menulis, menyusun gambar atau balok, menggunting, dan lain sebagainya. Keseimbangan
motorik kasar dan halus akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Secara tidak langsung, permainan merupakan perencanaan psikologis bagi anak untuk mencapai kematangan dan keseimbangan di masa perkembangannya. Yang kedua yaitu mengembangkan otak kanan. Dalam beberapa kondisi belajar formal, seringkali kinerja otak kanan tidak optimal. Melalui permainan, fungsi kerja otak kanan dapat dioptimalkan karena bermain dengan teman sebaya seringkali menimbulkan keceriaan bahkan pertengkaran. Hal ini sangat berguna untuk menguji kemampuan diri anak dalam menghadapi teman sebaya mereka. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak. Bermain dapat menjadi sarana anak untuk belajar menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial. Dalam permainan, anak berhadapan dengan berbagai karakter yang berbeda, hingga ia dapat mulai mengenal heterogenitas dan mulai memahaminya sebagai unsur penting dalam permainan. Anak juga dapat mempelajari arti penting nilai keberhasilan pribadi dalam kelompok, serta belajar menghadapi ketakutan. Juga nilai baik dan buruk yang akan memperkaya pengalaman emosinya. Kemudian yang keempat itu belajar memahami nilai, memberi, dan menerima. Bermain bersama teman sebaya bisa membuat anak belajar memberi dan berbagi dalam kehidupannya sejak dini. Kemudian yang kelima yaitu sebagai ajang untuk berlatih merealisasikan rasa dan sikap percaya diri, mempercayai orang lain, kemampuan bernegosiasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya itu anak tunagrahita. Keterbatasan kecerdasan yang dimiliki anak tunagrahita menjadi kendala utama dalam belajar. Mereka tidak mampu berkompetisi dalam belajar dengan temannya yang normal sehingga mereka seringkali menjadi bahan olok-olok sebagai anak yang bodoh di kelas. Materi pembelajaran bagi anak tunagrahita harus dirinci dan sedapat mungkin dimulai dari hal-hal yang konkret, mengingat mereka ini mengalami keterbatasan dalam berpikir abstrak. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran anak tunagrahita adalah strategi pembelajaran yang diindividualisasikan, di mana mereka belajar bersama-sama dalam satu kelas, tetapi kedalaman dan keluasan materi, pendekatan atau metode maupun tekniknya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Namun demikian, dapat pula menggunakan strategi lainnya seperti strategi kooperatif dan strategi modifikasi tingkah laku. Selanjutnya yaitu anak dengan kesulitan belajar. Penanganan terhadap anak berkesulitan belajar spesifik memerlukan pendekatan yang multidisipliner, terutama pada bidang medis, sosial, psikologis, dan pendidikan. Secara umum, anak dengan kesulitan belajar dapat dibantu dengan cara pertama, selalu mengubah strategi atau cara mengajar dan menambah jumlah materi pembelajaran yang baru, agar anak tidak cepat bosan. Yang kedua, mengutamakan ketekunan anak dalam mengerjakan sesuatu, daripada kecepatan menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, selalu menggunakan media untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, menciptakan kegiatan yang membuat anak bersemangat seperti kegiatan seni dan olahraga agar anak dapat selalu bergerak. Yang kelima yaitu terus mengulang-ulang materi pembelajaran yang diberikan. Yang keenam yaitu tempatkan siswa jauh dari jendela, pintu, atau hal lain yang menarik perhatiannya karena anak cepat sekali berubah perhatiannya. Yang ketujuh, kurangi gangguan visual atau benda-benda yang bergerak. Yang terakhir, selalu melibatkan anak secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu anak berbakat. Anak berbakat memerlukan berbagai kebutuhan khusus sesuai dengan ciri kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kebutuhan khusus inilah yang memerlukan layanan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa karena sifatnya yang amat khusus. Pertama, dibutuhkan kurikulum yang berdiferensiasi bagi anak berbakat, terutama yang mengacu pada perkembangan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual tingkat tinggi. Dan yang kedua, dibutuhkan wahana luar sekolah seperti kegiatan di masyarakat atau kegiatan ekstrakurikuler perlu lebih digiatkan untuk mendukung kurikulum yang berdiferensiasi tersebut. Sementara bagi orang tua, anak berbakat tetap harus dibimbing dan diasuh seperti anak lainnya, yakni dicukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Selanjutnya adapun tugas guru yang pertama, menyusun materi pembelajaran yang selalu menantang bagi anak. Yang kedua, tidak terlalu mengulang materi yang sama sehingga anak tidak merasa jenuh. Yang ketiga, merancang model-model pembelajaran yang menghargai sumbangan pemikiran siswa. Yang keempat, yaitu pembelajaran harus berbasis pada anak, bahwa setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda, maka harus diperlakukan berbeda pula sesuai tingkat kemampuannya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah terkait contoh kasus anak berkesulitan belajar.
Alivia Camelia, siswi kelas 4 SDN Karangrejo 3, terlihat tekun menulis didampingi seorang guru. Beberapa kali, mereka terlihat berbicara, namun berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Guru yang mendampingi Alivia dengan sabar beberapa kali mengulang jawaban yang ditanyakan oleh bocah perempuan berambut panjang tersebut, sehingga Alivia benar-benar memahami pelajaran. Alivia adalah salah satu siswa berkebutuhan khusus. Sejak bayi, dia mengalami gangguan pendengaran, sehingga kesulitan saat belajar berbicara. Baru saat masuk sekolah TK, Alivia menggunakan alat bantu dengar di kedua telinganya. Hingga saat ini dia duduk di kelas 4 SD. Ainur Coyo, ayah kandung Alivia, sengaja menyekolahkan anaknya di SDN Karangrejo 3 agar anaknya bisa bersosialisasi dengan murid umum lainnya. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi jika sekolah tersebut menerima anak berkebutuhan khusus seperti anaknya. Tidak banyak sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus seperti Alivia. Saya bersyukur dia bisa bersekolah di sini. Dia semakin percaya diri, apalagi teman-temannya yang umum serta gurunya memahami kondisi Alivia. Tidak pernah anak saya mengadu jika diolok-olok karena kondisinya berbeda, ucap Ainur sambil mengelus rambut anaknya. Dengan suara patah-patah, Alivia bercerita bahwa dia senang bisa bersekolah dan memiliki banyak teman. Dia mengaku sangat menyukai pelajaran matematika. Kalau besar, ingin jadi dokter, katanya sambil tersenyum. Berbeda dengan Alivia, Hairul Umam, siswa kelas 3 penyandang autis, masih didampingi ibunya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bahkan sesekali Rahmawati, ibu kandung dari Umam, menemani anak keempatnya di dalam kelas. Walaupun guru dan teman-temannya tahu kondisi Umam, tapi saya sadar bahwa gurunya juga butuh bantuan karena bukan hanya Umam yang diawasi dan diajar. Umam bisa bersekolah di sini saja saya sudah bersyukur luar biasa, kata Rahmawati. Selain menempuh pendidikan di sekolah umum, Umam juga mengikuti terapi di luar sekolah. Walaupun jarak dari rumahnya menuju sekolah cukup jauh dan ditempuh dengan motor sekitar 20 menit, Rahmawati mengaku sengaja memilih SD Karangrejo agar anaknya lebih mandiri. Dia mengetahui sekolah tersebut dari tempat terapi. TK-nya dulu juga sekolah inklusi, dan saat lulus diarahkan ke sini. Jauh nggak apa-apa, toh ini buat masa depan Umam agar dia mandiri, kata Ibu Rahmawati. Sementara itu, Yayu Prayuwati, Kepala Sekolah SDN Karangrejo 3 mengatakan penerapan sekolah inklusi sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Saat itu, siswa pertama inklusi yang diterima adalah siswa yang mengalami kelainan fisik pada kaki. Kami terima karena tidak mungkin dia sekolah di SLB karena jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Jika kami tolak, maka dia tidak sekolah. Dia siswa pertama kami seminggu yang lalu, ucap Yayu. Sejak saat itu, setiap tahun selalu ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar menjadi murid. Mereka kebanyakan adalah warga yang tinggal di sekitar sekolah, namun ada juga yang rumahnya jauh dari sekolah. Untuk memberikan pengajaran maksimal, pihak sekolah memberikan pelatihan khusus pada 2 guru pendamping untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Setiap seminggu sekali, sekolah juga mendatangkan 2 guru dari SLB negeri untuk memberikan pelajaran tambahan kepada para siswa berkebutuhan khusus, serta bekerja sama dengan terapi dan psikolog anak. Kelas tersebut diadakan setiap hari Jumat, mulai jam 8.00 sampai 11.00 di kelas khusus yang berada di belakang ruangan utama sekolah, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya. Disediakan juga alat peraga yang ramah dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kelas khusus tersebut, 2 guru pendamping juga ikut menemani proses mengajar tersebut. Bukan hanya untuk mengajar, tapi siswa umum juga kami ajarkan untuk memahami kondisi temannya yang berkebutuhan khusus. Siswa umum juga kami bekali bahasa isyarat untuk mempermudah komunikasi mereka, jelas Yayu sambil menunjuk banner bahasa isyarat yang dipampang di dinding sekolah. Saat ini, dari 200-an anak kelas 1 sampai 6, ada sekitar 28 anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di SDN Karangrejo 3. Mereka rata-rata penyandang lambat belajar, namun ada juga yang autis, hiperaktif, tunadaksa ringan, dan tunanetra ringan. Sejak tahun 2014, SDN Karangrejo 3 menjadi sekolah percontohan inklusi setelah Banyuwangi mendeklarasikan gerakan pendidikan inklusi, di mana semua sekolah wajib menerima semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak berkemampuan khusus. Sementara itu, secara terpisah, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan saat ini ada 275 guru yang mempunyai kompetensi sebagai pendamping anak berkemampuan khusus. Mereka juga telah melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Para guru tersebut saat ini berada di 210 sekolah inklusi yang terdiri atas 55 PAUD, 89 SD atau MI, 44 SMP atau MTS, dan 22 SMP atau SMK atau MA dengan jumlah siswa mencapai 1.240 anak penyandang disabilitas dan anak berkemampuan khusus. Kami ingin secara bertahap jumlah sekolah inklusi bertambah, sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan untuk pendidikan anak, kata Anas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.